wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini saya akan asistensi untuk praktikum anatomi perbandingan vertebrata ya. Topiknya adalah osteitis. Jadi hari ini tujuan asistensi kita adalah agar saudara nanti mengenal ya struktur atau bagian-bagian tubuh ikan ya, secara inspeksio morfologi luar maupun secara seksio atau organ topografi dan juga organ dalamnya. Nah, bahan yang akan digunakan untuk hari ini adalah ikan dari kelas osteitis ya. Yang kami pilih adalah bandeng ya, kanos-kanos. Jadi ikan ini sudah familiar lah, ada di sekitar lingkungan saudara. Misalkan saudara mau menggunakan ikan yang lain juga boleh, asalkan masih dalam satu kelas dan lebih baik ukurannya yang besar, sehingga nanti saudara mudah untuk mengamati topografi organnya. Sedangkan alat yang digunakan untuk hari ini ada dissecting pen, kemudian ada gunting bedah. Ya, kalau saudara tidak ada gunting bedah bisa gunakan gunting yang lain. Kemudian scalpel, ya, pisau bedah. Tapi jika tidak ada pisau bedah, saudara juga bisa gunakan pisau dapur yang tajam dan juga pinset. Kalau tidak ada pinset juga tidak masalah. Jadi sebetulnya saudara bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar saudara. Ikannya juga mudah untuk saudara temui. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu klasifikasinya ya. Jadi topik hari ini kan Pisces. Sebetulnya Pisces itu bukan merupakan suatu takson. Jadi Pisces itu adalah suatu grade atau golongan ya, golongan atau kelompok tertentu. Nah, bandeng di sini ya, filumnya adalah chordata. Ya, jadi filumnya adalah chordata. Yang khas dari chordata adalah memiliki chorda dorsalis. Kemudian subfilumnya adalah vertebrata, ya, dari kata vertebrae, columna vertebrae, memiliki tulang belakang. Nah, kelasnya adalah osteitis. Ya, jadi yang khas dari osteitis adalah memiliki yang membedakan dengan chondrites adalah memiliki tulang sejati atau tulang keras. Kemudian ordonya adalah Gonorrhynchiformes. Kemudian family dari bandeng adalah Canidae, genusnya Canos, dan spesiesnya adalah Canos. Nah, aktivitas kita hari ini ya, yang pertama saudara akan mengamati dulu, akan kami ajak untuk mengamati inspeksio atau morfologi luar dari ikan bandeng ya. Jadi kita akan lihat dulu secara morfologi apa saja struktur yang bisa saudara temui. Kemudian yang kedua, saudara akan kami ajak untuk mengamati sisik atau squama pada tiga area. Yang pertama adalah area dorsal. Kemudian yang kedua adalah area ventral di area perut, dan yang ketiga adalah sisik atau squama yang melewati linea lateralis. Jadi nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Kemudian aktivitas yang ketiga, kita akan membedah ikannya ya. Jadi saudara akan kami ajak untuk melihat isi dari organ topografi ya dan organ dalam dari ikan. Jadi kita bedah dulu, kemudian nanti kita amati satu persatu struktur atau organ dalamnya seperti apa. Nah, aktivitas yang pertama ya, kita akan melakukan inspeksio, jadi mengamati morfologi luar dari ikan bandeng. Nah, sekarang kita akan melihat morfologi luar dulu ya. Kita akan mengamati inspeksio atau morfologi luar dari ikan bandeng ini. Jadi kalau dilihat dari perawakannya ya, bentuknya, maka bentuk kepala dan juga bentuk badan dari ikan ini adalah sama-sama kompres ya. Jadi kompres itu seperti ini, gepeng, kompres anterolateral, kepala maupun badan. Karena nanti ada ikan lain yang kepalanya mungkin kompres tapi kepala dipres ya, kepala dipres, badannya kompres. Sedangkan pada ikan ini kepala kompres dan badannya juga kompres, anterolateral. Kemudian saudara bisa rasakan kalau saudara sudah ada ikannya ya, di bagian integumen ini itu banyak kelenjar mukosa, jadi licin ya, jadi banyak lendirnya. Kemudian eksoskeletonnya apa? Eksoskeletonnya berupa sisik. Jadi seluruh tubuh ditutupi oleh sisik. Sisiknya adalah sisik sikloid, jadi tidak keras. Kemudian saudara juga bisa melihat ya, ada perbedaan warna sisik pada bagian dorsal dan juga bagian ventral.
Ya, jadi kalau sisik pada bagian dorsal ini lebih gelap. Ya, lebih gelap, sedangkan sisik pada bagian ventral ini lebih terang. Jadi seperti itu untuk warnanya. Kemudian berdasarkan pembagian tubuhnya ya, ada bagian paling anterior adalah kaput ya atau kepala. Kemudian bagian ini, badan ini kita sebut sebagai truncus. Sedangkan yang terakhir adalah bagian kauda atau ekor. Nah, sekarang kita akan mengamati dulu ya bagian kaput. Ya, jadi bagian kepala. Ada apa saja struktur anatomi yang bisa saudara amati di bagian kepala? Jadi yang pertama paling ujung anterior adalah rima oris ya. Jadi rongga mulut. Jadi kalau dibuka nah seperti ini ya. Ya, jadi ada rima oris, kemudian ada dua ya lubang hidung ya, fovea nasalis ini. Nah, kemudian ada indera penglihatan, organon visus, di mana secara ukuran relatif besar untuk mata ikan. Kemudian mata ikan berbeda dengan mata pada burung ataupun mamalia karena tidak memiliki kelopak atau palpebrae. Jadi ikan tidak akan bisa menutup atau membuka mata, mengedip atau yang lain ya, karena di bawah air dia tidak memiliki palpebrae. Kemudian ada lapisan membran ya yang transparan. Ini kita sebut sebagai membrana nictitans. Fungsinya adalah untuk membantu ketika menyelam karena hidupnya kan ada di air ya. Dia menyelam, jadi mata harus terbiasa terbuka sehingga ada struktur yang berfungsi untuk membantu pada saat dia sedang menyelam. Kemudian bagian lebih posterior dari mata ada operculum. Jadi operculum ini kalau dibuka ada brankia atau insang ya. Mungkin nanti kita akan buka agar terlihat jelas. Jadi brankia operculum atau tutup insang adalah salah satu ciri dari kelas Osteichthyes. Jadi kalau saudara amati untuk kelas Chondrichthyes yang tulangnya rawan itu rata-rata tidak memiliki operculum. Jadi brankianya terbuka. Insangnya bisa saudara lihat dari luar, tapi kalau ikan Osteichthyes tidak, jadi semuanya ditutup oleh operculum. Nah, untuk alat bergerak ya, organ lokomosinya adalah sirip. Ya, jadi kalau pada ikan bukan tungkai tapi sirip. Ada 5 tipe sirip ya, yang kita akan lihat dari yang paling anterior itu pada bagian dada ya. Pada bagian dada ada yang kita sebut sebagai pinna pectoralis. Jadi kalau pinna itu siripnya 1. Nah, karena pada sirip dada ya, pada sirip pektoral, pada pinna pectoralis ini ada 2, maka kita sebutnya bukan pinna lagi tapi pinnae pectoralis ya. Jadi ada 1 pasang pinnae pectoralis. Kemudian pada bagian perut ya, pada bagian ventral ini ada 1 pasang juga ya sirip. Ya, jadi ini pinnae abdominalis atau pinnae ventralis. Kemudian ini yang di punggung ya ada 1 pinna dorsalis, 1 sirip. Kemudian saudara cek ini ada kloaka di sini. Nah, kemudian bagian yang dekat dengan kloaka itu adalah pinna analis. Ya, jadi sirip yang ada di bagian dubur. Kemudian yang terakhir adalah pinna caudalis ya. Jadi sirip pada bagian ekor. Nah, bisa saudara amati tipe ekor pada ikan juga berbeda-beda. Ya, jadi ada diviserkal, ada protoserkal, ada heteroserkal, ada homoserkal. Nah, kalau pada bandeng ini homoserkal, jadi terbelah tapi simetris. Karena ada ikan yang ekornya terbelah tapi dia tidak simetris. Nah, kalau ini simetris maka masuk ke kelompok homoserkal. Nah, di bagian trunkus ya, di bagian badan ini bisa saudara lihat bahwa ada garis ya, ada garis dari belakang operculum, dari bagian posterior dari operculum memanjang sampai ke kaudal. Nah, ini yang kita sebut sebagai linea lateralis atau gurat sisi. Ya, fungsinya apa? Fungsinya sebagai indera keenam. Di sini dia membantu untuk mengetahui kalau ada perbedaan tekanan di air
atau memberikan sinyal atau warning ketika ikan akan menabrak sesuatu yang keras. Ini garis memanjang ini bisa saudara amati. Setelah mengamati morfologi luar ya, kita akan melihat dulu bagaimana penampakan dari sisik. Ya, sisik yang ada pada bagian dorsal, ventral, dan juga yang melewati linea lateralis. Nah, sekarang kita akan melihat sisiknya dulu ya. Jadi apakah ada perbedaan antara sisik dorsal dengan sisik ventral, begitu juga dengan sisik yang melewati linea lateralis. Jadi setelah ini kita akan mengamati dulu bagaimana penampakan sisiknya. Jadi diambil dulu satu sisik pada area dorsal ya, karena warnanya kan agak gelap. Jadi kita akan mengamati di bawah mikroskop seperti apa. Kemudian kita akan melihat satu sisik juga di area linea lateralis. Ya, jadi melihat satu sisi di area linea lateralis. Kemudian satu sisi lagi di area perut. Ya, jadi satu sisi di area perut. Jadi untuk melihat apakah ada perbedaan antara sisik di area dorsal, linea lateralis maupun di area ventral atau perut. Adalah skuama pada area dorsal, pada area punggung. Ya, jadi terdiri dari apa? Ya, jadi terdiri dari ini kita bisa lihat melanofor. Jadi melanofornya adalah pigmen warna hitam ya, pigmen warna hitam di mana bentuknya itu seperti bintang. Jadi bentuknya seperti bintang. Saudara bisa lihat ini ada beberapa yang kelihatan bentuknya seperti bintang. Jadi pigmen ini mewarna sisik menjadi lebih gelap ya, dan ditemukan banyak di area dorsal mengumpul. Kemudian yang ini adalah garis konsentris. Jadi garis konsentris ini kadang menunjukkan usia juga ya. Jadi ini adalah garis konsentris. Nah, kalau pada area ventral seperti ini, jadi skuama yang ada di area perut, ya selain memiliki melanofor, ya melanofor ini juga melanofor, ada juga guanofor. Jadi guanofor ini yang jumlahnya sepertinya malah lebih banyak ya. Jadi warnanya putih kebiru-biruan. Jadi atau biru agak putih begitu kalau pada guanofor. Ini juga sama ada garis konsentrik. Sedangkan pada area lateral akan tampak ada guanofor ya. Jadi tetap ada guanofor. Kemudian ada porus lateralis. Kemudian ada garis konsentris dan juga ada melanofor. Jadi melanofornya banyak mengumpul di area tengah. Ya, jadi kan karena memang dia itu kan si linea lateralis itu kan memang kelihatan ya, kelihatan lebih gelap begitu, ada di bagian tengah seperti garis. Melanofornya ada di area mengumpul di area dekat tengah. Jadi memang pada skuama pada area dorsal memang lebih banyak melanofornya daripada guanofornya.